Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Kambing, dimanapun kambing itu, walaupun di pelosok dunia ini tetap artinya keseragaman dia punya bahasa. Apa perbedaannya dengan kita sebagai makhluk yang dikatakan mulia, yang Pak narasumber mengatakan sekian 6.000 bahasa yang tercatat itu punya. Tapi walaupun itu mungkin hanya perbedaan dari bahasa, tapi norma kehidupan yang dijalankan setiap daerah mirip-mirip semua. Mirip. Ambil contoh di Amerika sana pasti juga orang ke pasar cuma lain bahasanya. Kita di Bugis juga ke pasar Tonja cuma lain bahasa yang diungkapkan untuk ke pasar. Jadi bahasa itu cuma keragaman daripada suatu daerah. Tapi kaidah norma yang dimaksud bahasa mirip-mirip, kayaknya sama. Hanya yang itu mungkin perbedaannya tadi antara Mbe dengan bahasa kita. Bahasa kita itulah maksudnya. Ya itulah dari segi bahasa yang kita bahas tadi. Tapi karena kita berbicara tentang lisan, artinya lisan itu ceritanya implementasi daripada apa yang ada di dalam diri kita. Jadi dari lisan itulah kita tahu apabila kita berbicara kepada orang, apakah orang ini marah, apakah ini orang suka sama kita, apakah senang sama kita atau bagaimana lah. Dari ungkapan bahasa itu yang keluar dari seseorang. Jadi kita bisa menilai dari seorang itu dari segi apa yang keluar dari lisannya. Karena lisan mulut ini keluar lisan, mungkin mulut ini hanya media atau lisan hanya media untuk menyampaikan apa yang ada di dalam diri kita. Jadi orang menggambarkan seseorang itu seperti teko lah, ambil contohnya. Kalau dia air di dalamnya maka dia ungkapkan air. Apabila kopi, artinya apabila orang itu mempunyai buruk di dalam maka yang keluar dari lisannya maka buruk. Apabila baik maka yang keluarnya itu baik. Jadi lisan sebenarnya hanya media apa yang ada di dalam diri kita. Karena sudah dijelaskan tadi dalam Al-Quran yang dia maksud itu Pak, dari 6 itulah aturan yang harus kita jalani untuk kita berbicara, berlisan bagaimana dengan secara baik yang dituntun dengan agama itu. Jangan berbicara sesuatu tanpa fakta, itu kan masuk. Jangan berbicara sesuatu yang aneh-aneh yang anggap orang tidak lain sehingga unik kedengarannya, sehingga orang berprasangka buruk dari bicara cerita kita itu. Ya, serasa demikian yang disampaikan. Jadi artinya lisan itu hanya media apa yang ada di dalam diri kita yang kita ungkapkan. Kalau lagi diri kita lagi berbicara tentang ekonomi, politik, maka itu yang keluar dari lisan kita. Kalau kita lagi mungkin berkiblat ke agama kita, maka kita akan berbicara tentang agama. Jadi itu implementasi dari apa yang dalam diri kita, itu yang keluar dari lisan kita untuk disampaikan. Ya, saya kira itulah cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ya kita berbicara bahasa lisan dan tulisan. Yang mana tadi apa yang dikatakan tadi narasumber itu, kita jangan berbahasa dengan aneh-aneh. Jadi ini bahasa lisan ini yang seperti yang kita betul itu ada juga anunya untuk petunjuk-petunjuk seperti anunya seperti apa SLB, sekolah luar biasa. Ya itu kan biasa itu orang itu kan bisa mungkin, jadi kita tidak bisa kalau orang kita bisa tersinggung kalau kita salah-salah dia itu membahasakan apa dia itu anu kita ungkapkan kepada mereka, bisa dia salah paham karena kita mungkin tidak mengerti. Jadi itu bahasa lisannya seperti yang sekolah luar biasa itu SLB itu. Saya lihat itu anunya Pak, karena orang yang tahu betul itu dia paham betul. Jadi kita itu dengan orang bisu jangan kita hadapi seenak-enakan saja, tidak boleh. Karena orang yang itu sudah ada juga dia bahasanya tersendiri. Nggak bisa tersinggung kalau memang kita ungkapkan itu dan ini bertentangan tidak pas dengan itu, kita itu bisa tersinggung. Tapi kalau orang yang belajar itu anunya Pak, kalau ada itu apa? Bahasa syarat itu ya itu saya lihat itu pas-pas juga kalau orang yang tahu itu bahasanya seperti itu. Jadi itu bahasa itu mungkin sudah masuk bahasa lisan itu mungkin Pak. Bahasa apa namanya? Istilahnya bahasa bisu. Bahasa bisu. Ya. Oh, jadi bukan dikatakan bahasa lisan itu. Bukan. Ya, lisan yang kedengaran.
Oh, ini enggak dengar ini, hanya ini begini ini. Bahasa isyarat. Oh, bahasa syarat ya, bahasa Berikutnya syarat. bahasa diam. Bahasa diam. Oh ya, itu saja saya kira anunya Pak. Jadi itu termasuk bahasa diam nih. Iya, bahasa diam. Bahasa diam. Itu. Jadi Berikutnya Pak, kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk menyangkut tadi bahasa lisan, yang pertama memang dari hukum Islam yang pertama memang harus keluar Pak lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, memang lisan. Terus untuk apakah kita bisa mengetahui karakter seseorang dari lisannya, dari bahasa yang dia keluarkan yang tadi Pak? Kalau di Sunda itu Pak, ada beberapa bahasa yang dipakai, ada yang kasar, ada yang halus. Misalnya pergi makan, itu kasar Pak ternyata. Karena untuk pergi makan itu ada terbagi lagi, ada makan untuk hewan, ada makan untuk manusia, ada makan untuk budak. Jadi terbagi. Jadi yang sopannya tuang hela gitu, makan dulu. Kayak ya, tuang hela, makan dulu. Atau kalau lame tara ruang hela gitu. Terus kalau misalnya di Jawa, kalau kita pakai bahasa tuang itu agak kayak bukan teman gitu. Misalnya kayak aing kan saya gitu, aing. Kalau aing itu kasar kalau di Sunda. Tapi begitu masuk ke Cirebon ke sana, pakai bahasa aing ke sini itu bagus Pak. Kayak teman dekat begitu. Ketika kita pakai bahasa abdi kayak orang lain. Kalau kalau abdi kan saya. Abdi, kalau aing saya juga. Kalau abdi agak sopan kalau di Sunda. Tapi kalau aing itu kasar. Tapi kalau masuk ke daerah Jawa, ke Cirebon ke sana, kita gunakan aing ke situ kayak biasa, bagus. Tapi kalau pakai abdi kayak orang lain gitu bahasanya. Jadi untuk masalah mengenali karakter ya mungkin Pak orang kalau untuk di suatu daerah ya mungkin bisa. Mungkin dari intonasinya, dari dari bahasa yang keluar, pemilihan katanya. Nah, bisa ketahuan karakternya orang dari situ. Tapi tidak cukup dengan itu, Pak, karena bahasa lisan ini juga diperkuat sama body language, sama bahasa tubuh. Karena lisan ini bahasa yang bisa berbohong. Tidak bisa kita 100% menyatakan lisannya benar, tidak bisa. Karena ada tubuh yang tidak bisa dibohongi. Misalnya kayak gini, Pak. Misalnya saya disakiti, sakit. Saya bilang, tidak apa-apa. Nah, kan kontradiksi internal. Maksudnya di lisan bilang tidak, tapi di bahasa tubuh bilang sakit. Tidak apa-apa, Ji. Iya, tidak apa-apa, Ji. Tapi rapat giginya. Yang benar yang mana? Bukan lisan yang benar, ternyata lisan berbohong. Tapi bahasa tubuh ini tidak bisa berbohong. Itu 100% keakuratannya. Ada buku yang dikarang sama Alan Pease, kalau tidak salah. Iya, Alan Pease. Itu Body Language judulnya, bahasa tubuh. Nah, di situ banyak gerakan-gerakan tubuh, Pak. Mulai dari bersalaman. Cara salamannya orang ke kita bisa sudah tahu karakternya orang. Bukan cuma dari bahasan, tapi dari salamannya. Bahkan ada lagi brain writing, dari tanda tangannya orang sudah ketahuan karakternya lagi. Dari tanda tangan, kayak gitu, Pak. Nah, mungkin cuma itu, Pak, yang saya mau sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya mau tambahkan sedikit yang masalah menentukan karakter seseorang lewat bahasa lisan, Pak. Kebetulan saya punya kakek itu orang Jeneponto, Pak. Itu nada suaranya tinggi. Ini juga mungkin turun ke saya. Biasa itu kalau saya ngomong besar sekali, biasa ada orang bilang, tena jago tongo loh, biasa gitu. Jadi karena mungkin keturunan jadi besar bahasa begitu, Pak. Malah itu saya punya kakek, Pak. Kalau datang ke rumah itu tetangga bilang kalau dia pulang itu tetangga bilang tadi asibaji miseng bilang di sebelah berkelahi lagi di sebelah, padahal sebenarnya dia tidak berkelahi, Pak. Cuma itu iya kayak
nada suaranya tinggi Pak begitu. Jadi apa namanya? Apakah ini tadi tidak terbalik dengan apa namanya teori tadi Pak? Itu tuh artinya bahwa bahasa lisan itu menentukan. Padahal kan ya ini kaki saya sebenarnya lembut Pak. Itu apa namanya? Kalau orang yang lihat dari luar begitu kan kasar anunya Pak. Tetapi kalau kita kenal sebenarnya apa namanya? Iya, lembut sekali. Cuma itu kalau datang kayak marah-marah biasa kayak sampai 10 rumah ke sana itu kedengaran suaranya Pak, karena besar sekali memang. Memang orang kan katanya apa namanya? Jeneponto itu gunung. Jadi kalau orang tidak teriak tidak kedengaran Pak, itu terbawa ke kota Pak. Jadi begitu, jadi 10 rumah itu ke sana didengar kalau datang Pak itu. Jadi itu yang pertama. Jadi apakah bisa kita menilai langsung begitu kan? Saya kira tidak bijak juga Pak itu. Yang kedua ini Pak, sedikit mengenai bahasa, tentang kepunahan bahasa Pak. Ada teori mengatakan bahwa bahasa yang punah itu apa namanya, bahasa yang akan bertahan lama, yang akan bertahan sampai akhir nanti itu bahasa yang paling mudah. Jadi ada namanya seleksi alam. Jadi alam ini akan menyeleksi bahasa-bahasa yang sulit, dan lama-lama bahasa yang sulit itu akan ditinggalkan dan orang cenderung beralih kepada bahasa yang mudah. Jadi bahasa yang bertahan nanti yang akan apa namanya ini katanya dunia ini kan bahasanya tiap hari itu punah Pak. Dan ini akan ada satu bahasa yang bertahan. Itu bahasa yang bertahan itu bahasa yang mudah, bahasa yang paling mudah. Nah di antara bahasa semua ini ya dilihat nanti katanya apakah bahasa Inggris kan paling mudah, atau bahasa Arab kah, atau bahasa apakah. Dan itu nanti yang akan bertahan, yang akan, karena bahasa apa namanya, katanya nanti kita akan pakai satu bahasa. Ada pandangan bahwa seorang yang memprediksi masa depan, bahwa di masa depan nanti akan ada satu bahasa. Jadi bahasa yang digunakan itu bahasa yang paling mudah. Kemudian teori kedua, bahasa yang bertahan itu adalah bahasa ini apa namanya, siapa negara yang menang perang, yang berkuasa. Jadi apa namanya, nanti akan ada perang dunia, dan setelah perang dunia itu negara yang berkuasa itu yang akan menancapkan bahasanya, dan itulah yang akan bertahan. Jadi yang mana teori yang itu Pak, bahasa yang mana yang bisa bertahan itu? Apakah ada perang dulu atau yang termudah itu Pak? Ya, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini kan salah satu panca indera lisan ini, semua apa yang dikeluarkan, disampaikan itu akan diminta pertanggungjawaban. Jadi bukan hanya sekedar media, tapi besar sekali artinya. Ini kita punya lisan ini. Karena antara lain kalau ditusuk dengan badi masih sembuh, tapi kalau ditusuk dengan lidah sampai mati tidak bisa sembuh. Nah, kecuali dimaafkan. Tapi walaupun dimaafkan, hati-hati ingat lagi dulu itu agak sulit. Nah, karena sulitnya memaafkan menjadi perintah Allah Ta'ala, wa'afin 'anil nas, maafkanlah manusia. Nah, jadi memaafkan ini perintah. Jadi istilahnya, tapi sekarang kan saking istilahnya modern, sampai sudah ada namanya acara di TV itu stand up. Sembarang yang penting orang ketawa. Dan yang paling banyak bikin ketawa itu adalah nomor 1. Walaupun ketawa ini salah satu juga yang Nabi tidak bahasanya tidak langsung mengatakan jangan. Tapi satu waktu di pojok masjid ada sahabat yang ketawa-ketawa sampai gigi mereka keluar. Maka Nabi keluar menyampaikan, seandainya kalian tahu apa yang saya tahu, maka jangankan ketawa, senyum pun berat. Hanya kalau senyum kan dianggap sedekah. Ya, hanya ketawa ya, artinya ya. Tapi dalam pakar kesehatan kata ketawa itu sehat ya. Kalau dalam beberapa hadis itu, ketawa itu justru mematikan hati. Artinya kalau banyak ketawa tuh mematikan hati. Dan hati orang itu dia akan keras dia kalau banyak ketawanya. Hanya sekarang kan ada acara ketawa di televisi, jadi saya kira demikian, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bahasa yang kita miliki memang hanya dimiliki oleh manusia. Jadi itulah kita manusia memang makhluk nomor 1.
Dan ini dalam Ar-Rahman itu dimulai dengan Ar-Rahman. Dimulai dengan ya Ar-Rahman itu sifat kasih sayangnya Allah. Allamal Quran, mengajarkan tentang Quran. Barulah halakal insan, barulah menciptakan manusia. Jadi Quran dulu baru manusia, itu disebut situ. Kemudian Allamul Bayan, mengajarkan sehingga mampu berbicara. Nah, ini jadi dalam surah Ar-Rahman itu yang biasa sering dibaca Ananda itu yang fabi'ayyi ala rabbikum tukadziban, itu diawali dengan ini. Maha Pengasih, Ar-Rahman, namanya Allah. Kemudian Allamal Quran, mengajarkan Quran. Halakal insan, ya, menciptakan manusia. Kemudian Allamul Bayan. Jadi bayan itu adalah kemampuan berbicara, kemampuan berkomunikasi, dan hanya dimiliki oleh manusia. Ya, binatang juga berkomunikasi tapi tidak paripurna. Hanya yang istimewa Nabi kita itu Nabiullah itu Sulaiman, dia mampu. Tapi itu dia merupakan mukjizatnya. Tapi kita tidak mengetahui itu, karena kalau kita ketahui itu kita akan jadi repot sekali. Sebab akan mendengar suara binatang itu pasti akan banyak menguras energi. Alhamdulillah hanya Nabi Sulaiman yang diberikan. Karena kalau kita diberikan itu maka agak susah kita tidur. Bunyi jangkrik saja itu kita akan pikirkan. Alhamdulillah, jadi inilah nikmat Allah semua, dan kita bersyukur dari pembicaraan ini. Mudah-mudahan yang mendengar dapat mengambil hikmah, dan kita kembali kepada Quran yang 6 prinsip itu dalam berkomunikasi. Jadi qaulan sadida, ya. Jadi ada faktanya, ada benarnya. Kemudian ada 6 yang kita sudah kemukakan tadi. Terima kasih. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.